Oke, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, dimana saya akan sedikit mereview untuk laga kemarin malam dari keseluruhan build ya. Ada 3 build untuk laga kemarin. Untuk 5 build ini tidak masuk di Bundesliga 2 Jerman, di Elfenberg. Ini tumbang dengan skor 2-0. Kita menahan setengah ya. Atletico Madrid over, tetapi Atletico Madrid tumbang. Espanyol imbang 2-2. Leeds memenangkan laga dengan skor 1-0. Düsseldorf tumbang. Skornya over ya, 1-3. Ini yang masuk. Oke, 3 tim. Leeds tahan setengah, Atletico Madrid over 2,5, Espanyol over 2, dan ini L2 ya. Itu dia untuk laga kemarin malam. Dan untuk build di grup juga ada yang masuk ya, 1 build. Untuk Lazio diantaranya masuk, handicap tidak, kemenangan bolongnya dengan skor 1-0. Espanyol over 2, like-likean draw over 2 masuk, skor imbang 2-2. Leeds 1-0 ini masuk. Darmstadt ini tumbang ya dengan skor 2-1 ya. Satu pemain Darmstadt terkena kartu merah. Atletico Madrid di over masuk, handicap tidak. Dan itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dan untuk laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Newcastle United yang akan menjamu tim tamu Arsenal. Mengenai dari line up pemain untuk laga malam hari ini, sangat banyak pemain Newcastle yang masih mengalami cedera. Ini total ada 6, 7, 8 pemain. 8 pemain Newcastle mengalami cedera. Sedangkan 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan untuk Arsenal ya, Arsenal ada 4 pemain. Jadi untuk laga ini mengenai dari peringkat sementara ini terlihat jelas nih, pertandingan papan atas Newcastle peringkat 6, sedangkan Arsenal peringkat 2. Menurut pengamatan saya di laga ini kita berada di Arsenal tahan per 4 handicap ya. Analisa skor under 3. Oke, under 3 gol. Nah, kita coba di Arsenal saja. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang kedua, saya membahas pertandingan Sheffield menghadapi tim tamu Wolverhampton ya. Untuk laga ini tim yang diunggulkan adalah tuan rumah Wolverhampton. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk Sheffield memang tidak begitu baik. 5 kekalahan beruntun Wolves, 2 seri, 2 kemenangan, 1 kekalahan. Mengenai dari line up pemain di laga malam hari ini, Sheffield ini ada 7 pemain yang masih mengalami cedera dan 2 pemain masih dipertanyakan. Dan untuk Wolverhampton ada 3 pemain, 1 pemain masih dipertanyakan. Mengenai dari peringkat sementara, Sheffield peringkat 20 dengan meraih 1 poin dari 10 laga, kebobolan 26 gol dan mampu mencetak 7 gol saja dari 10 laga. Sedangkan Wolves dari 10 laga meraih 12 poin, mampu mencetak 13 gol dan kebobolan 17 gol. Opsi terbaik menurut pengamatan saya di laga Sheffield ini di over 2,5. Lebih baik di over 2,5. Over 2/4 juga bisa, silahkan kalian atur ya. Dari over under, dari handicap saya mencoba di Sheffield. Ini Sheffield di tahan setengah ya. Sheffield tahan setengah. Itu dia mengenai dari laga yang kedua. Di laga berikutnya, laga ketiga, saya membahas pertandingan Burnley menghadapi tim tamu Crystal Palace. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Crystal Palace. Mengenai dari line up pemain, tuan rumah Burnley 2 pemain sudah dipastikan akan absen, sedangkan Crystal Palace ada 3 pemain dan 4 pemain masih dipertanyakan untuk tuan rumah Burnley. Mengenai dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Burnley peringkat 19 dengan meraih 4 poin dari 10 laga, mampu mencetak 8 gol dan kebobolan 25 gol. Sedangkan Crystal Palace berada peringkat 13 dari 10 laga meraih 12 poin, mampu mencetak 8 gol dan kebobolan 13 gol. Mengenai dari 5 laga terakhir untuk tuan rumah Burnley, 1 kemenangan dan 4 kekalahan beruntun. Sedangkan untuk tim tamu Crystal Palace, 1 kemenangan, 3 kekalahan, 1 seri. Terlihat dari 3 laga terakhir untuk tim tamu Crystal Palace masih belum meraih kemenangan. Opsi terbaik menurut versi saya sendiri, Crystal Palace tahan per 4 handicap. Untuk analisa skor ini mungkin under ya, under 2,5, maksimal 2 gol untuk laga Crystal Palace. Laga selanjutnya kita membahas pertandingan Brentford menghadapi West Ham. Sangatlah jarang di mana laga ini ya tim yang diunggulkan Brentford bukan West Ham. West Ham mengepur ya di laga ini. Line up pemain sudah dipastikan ada 5 pemain yang akan absen untuk Brentford, sedangkan West Ham di laga ini ada 1 pemain dan 2 pemain masih dipertanyakan untuk tuan rumah Brentford.
Mengenai dari peringkat sementara, tuan rumah Brentford peringkat 10 dengan meraih 13 poin, West Ham peringkat 9 dengan meraih 14 poin. Oke, hanya selisih 1 poin dan perbedaan dalam jumlah kebobolan saja. Dari pengamatan saya di laga ini, kita coba berada di West Ham. West Ham kalian bisa tahan 3/4 handicap, tahan setengah juga bisa. Analisa skor under 3 gol. Nah itu dia mengenai dari laga Brentford menghadapi West Ham. Laga berikutnya kita pergi ke pertandingan dari La Liga Spanyol. Untuk laga ini kita membahas pertandingan tuan rumah Real Sociedad yang akan menghadapi tim tamu Barcelona. Mengenai dari line up pemain di laga malam hari ini, 3 pemain yang akan absen untuk Real Sociedad, sedangkan Barcelona ada 1 pemain saja. Frenkie de Jong masih dipertanyakan. Mengenai dari peringkat sementara, Real Sociedad berada peringkat 5 dengan meraih 19 poin dari 11 laga, mampu mencetak 20 gol dan kebobolan 14 gol. Tim tamu Barcelona berada peringkat 4 dengan meraih 24 poin dari 11 laga, mampu mencetak 23 gol dan kebobolan 12 gol. Performa 5 laga terakhir untuk Sociedad, 3 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan. Oke, cukup sama seperti performa Barcelona. Dari handicap ini cukup menarik, tetapi kita coba di over 2,5 gol. Untuk laga Sociedad menghadapi Barcelona diturunkan di over 2/4 juga bisa, silahkan kalian atur, atau over 3. Kita coba di over 2,5 saja untuk laga Barcelona. Laga selanjutnya kita membahas pertandingan Celta Vigo menghadapi Sevilla. Untuk laga ini dari overrunner memunculkan 2/4 ya. Dan apa pemain di laga malam hari ini, 2 pemain yang akan absen untuk tuan rumah Celta Vigo dan 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan Sevilla di laga ini ada 2 pemain saja. Mengenai dari peringkat sementara, ini pertandingan papan bawah di mana Sevilla peringkat 14, Celta Vigo berada peringkat 18. Untuk laga ini dari pengamatan saya kita coba berada di over goal saja. Over 2,5 gol untuk laga Celta Vigo menghadapi Sevilla, atau kalian bisa turunkan di over 2/4 gol. Dari handicap Celta Vigo saya menjagokan Celta Vigo dari bisa memenangkan laga ya. Nah itu dia, kita coba di over saja, cenderung ke over untuk laga Celta Vigo. Di laga selanjutnya kita membahas pertandingan Real Betis menghadapi tim tamu Mallorca. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Real Betis mengepur paling tinggi yaitu 1 handicap, dan apa main dari sebelasan Betis ya, ini ada 3 pemain yang akan absen, sedangkan Mallorca 1 pemain masih dipertanyakan. Forma 5 laga terakhir untuk Real Betis cukup lumayan baik, 2 seri dan 3 kemenangan, sedangkan untuk forma tim tamu Mallorca 3 seri, 1 kekalahan, 1 kemenangan. Dari peringkat sementara, Real Betis berada peringkat 8 dengan meraih 17 poin dari 11 laga, Mallorca berada peringkat 16 dengan meraih 9 poin dari 11 laga. Opsi terbaik untuk laga Real Betis untuk laga ini, menurut pengamatan saya, ini berada di Real Betis di per/4 atau Real Betis per setengah handicap. Dari analisa skor untuk laga Real Betis, mungkin nanti akan saya infokan lebih lanjut untuk laga ini ya. Di laga terakhir kita membahas pertandingan Osasuna menghadapi Girona, dimana di musim ini forma Girona memang sangat luar biasa ya. Terlihat dari peringkat sementara, mereka bersaing di peringkat atas ya, tepatnya peringkat 2 dengan meraih 28 poin yang sama, tapi perbedaan dalam jumlah kebobolan dan mampu mencetak gol dengan Real Madrid ya. Oke, dari line up pemain untuk tuan rumah Osasuna 1 pemain yang akan absen, sedangkan Girona di laga ini ada 7 pemain. Jadi menurut pengamatan saya, kalian jangan memegang handicap ya, jangan pegang handicap dan jangan pegang Girona ya, karena dari line up pemain cukup banyak pemain Girona yang masih mengalami cedera. Opsi terbaik menurut pengamatan saya ini di over 2,5 gol untuk laga Girona, atau kalian bisa diturunkan di over 2/4, silahkan atur ya. Mungkin terjadinya 3 gol masih terbuka lebar untuk laga Osasuna. Oke, itu dia untuk laga-laga malam hari ini. Jadi mana saya akan menjelaskan kembali ya. Arsenal tahan handicap, analisis skor di under goal, Sheffield over goal, dari handicap Sheffield tahan setengah, Palace tahan per/4, itu rekomend saya. Analisis skor di under goal, Brentford berada di West Ham ya, analisis skor di under goal. Kemudian untuk Sheffield rekomend di Barcelona di over, Celta Vigo rekomend di over, dari handicap Celta Vigo, Real Betis per/4, ini rekomend saya. Kemudian Osasuna menghadapi Girona di over goal. Kemudian untuk laga malam hari ini ada beberapa settingan.
Barcelona over, Celta Vigo over, Osasuna over, Sheffield over, kemudian Arsenal tahan per 4, West Ham tahan 3/4, Betis per 4, Crystal Palace tahan per 4. Dari handicap jika terlalu rendah silahkan atur lagi. Kemudian ada 8 laga, ini Barcelona, Celta Vigo over, Osasuna over, Sheffield over, Arsenal tahan per 4, Betis per 4, Crystal Palace tahan per 4, West Ham tahan 3/4. 3 tim versi saya sendiri, Sheffield over, Barcelona over, Betis per setengah. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore. Salam olahraga.